Nah, untuk apa yang kita bahas untuk kesempatan hari-hari ini gitu kan, ataupun di iktikaf tahun ini, insya Allah kita akan membahas, ini ada kitab kecil gitu kan. Saya nyari-nyari kitab yang kecil gitu kan, yang ringkas. Cuman nyarinya ya susah gitu, kesusahan gitu, karena saking bingungnya nyari ini mana sih kitab kecil itu. Jadi kesusahan. Kalau semuanya kitab-kitab besar kan, kalau di maktabah ini kan ada. Kalau kitab-kitab kecil memang kalau di maktabah sementara ini masih sedikit gitu kan. Nah, saya pengen nyari yang kira-kira bisa diselesaikan selama pas waktu iktikaf. Nah, cuman belum ketemu. Nah, ketemu ini aslinya ada kitab ya, halamannya, jumlah halamannya aslinya cuman 108. Cuman 108. Enggak banyak. Cuman karena 108 ini itu perkataan-perkataan, akhirnya jadinya banyak. Kemarin ada yang lain, ada kitab yang lain, itu kitab yang dengan tebal sekitar mungkin 200 sampai 300-an halaman. Pengen nyari yang sekitar mungkin paling 60 halaman ataupun 50 halaman, cuman belum ketemu. Ntar semoga suatu saat bisa ketemu, otomatis kita bisa membahas sesuatu yang bisa selesai dari awal sampai terakhir. Kan kalau semuanya dari awal sampai terakhir itu bisa selesai ya lebih enak. Nah, karena kita membahas satu kitab full dari awal kitab sampai akhir kitab. Cuman kalau semuanya tidak bisa ya ntar ya ngambil sekenanya saja gitu kan. Namanya kita nggak bisa mengambil semuanya, ya kita ambil setidaknya beberapa bagian. Itu sudah menjadi sebuah kaidah ya. Ma la yudraku kulluh la yutraku juluh gitu kan. Kalau semua yang tidak bisa diambil semuanya, ya berarti jangan ditinggalkan semuanya. Oh, tidak bisa nih, semua sudah kita tinggalkan. Tapi kita ambil sebagian-sebagiannya. Itu kaidah yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Walaupun itu aslinya kaidah fiqhiyah, dalam kaidah dalam fikih yang sering disebutkan oleh para ulama, tapi ala kulli hal bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Makanya kalau seumpamanya kadang kita antara berangkat sekolah telat, wah saya kalau semuanya telat sudah mending nggak berangkat aja sekolah. Ya mending berangkat sekolah tapi telat daripada karena telat, wah mending sekalian nggak usah berangkat. Nah itu kadang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Nah, apa yang akan kita bahas itu insya Allah adalah kitab judulnya itu Raudhatuz Zahidin, tamannya orang-orang zuhud. Nah, ini ringkasan aslinya, kitab yang dia diringkas dari kitab Hilyatul Auliya, punya Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani, Abu Nuaim, yang terkenal Abu Nuaim Al-Asfahani, termasuk dari ulama kurun ke-5, ataupun sekitar beliau hidup meninggal sekitar tahun 430 Hijriah. Itu Hilyatul Auliya ada sekitar, kalau nggak salah dicetak 10 jilid kalau nggak salah. Ada 10 jilid, saya lupa di maktabah itu ada atau enggak bukunya. Itu buku yang kitab tersebut itu termasuk kitab dikatakan sebagai ensiklopedia yang membahas berkaitan dengan, karena Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Jadi Hilyatul Auliya itu kan perhiasannya para wali. Nah, perhiasannya para wali, kemudian tabaqat ataupun derajat-derajat. Tabaqat itu berarti tingkatan-tingkatan, biasanya diurutkan dari tahun meninggal. Dari meninggal tahun sekian, meninggal tahun sekian. Kemudian Asfiya yaitu orang-orang yang mereka orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kitab yang disebutkan oleh para ulama sebagai kitab ensiklopedi kalau subhanallah pengen melihat berkaitan dengan kondisi para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai kurun ke-5. Sampai awal-awal kurun ke-5. Itu yang dibahas di kitab Hilyatul Auliya tersebut. Nah, kemudian di kitab ini diringkas, di kitab ini menjadi dari tadi yang 10 jilid kitab besar-besar gitu kan, dengan ribuan halaman. Nah, ini diringkas menjadi 108 halaman tadi, yang namanya kalau semuanya ada yang pengen membaca silahkan ntar cari di Google, ada itu kan Raudhatuz Zahidin, itu tamannya orang-orang zuhud. Saya nyari untuk kitab yang aslinya itu belum ketemu. Kan, belum ketemu, tapi ya ada PDF-nya, ya alhamdulillah gitu kan, masih bisa membaca. Itu PDF itu masih sangat bermanfaat bagi orang-orang para thalabatul ilm, yang rata-rata namanya thalabatul ilm itu rata-rata mereka
dalam kondisi bukan kemudian sisa, memiliki harta yang sisa gitu kan. Minimal itu ya ngepres gitu kan, atau kemudian kurang. Itu umumnya dari kalangan para thalabatul ilm. Kenapa? Karena mereka disibukkan untuk belajar. Kemudian, nah, ketika ada yang namanya kitab sekarang, alhamdulillah untuk mencari kitab itu lebih gampang. Walaupun cuma harus membaca lewat layar HP. Maka sebagian dari kalangan thalabatul ilm kalau seumpamanya ngobrol-ngobrol itu, ya sekarang, wah, ada buku bagus, cetakannya bagus, harganya mahal. Harganya mahal. Akhirnya kemudian ya semoga ntar beberapa waktu lagi keluar PDF-nya. Kalau keluar PDF-nya, ntar kita bisa membaca dari PDF-nya. Ya, itu kan untuk intifa syaksi ataupun pemanfaatan diri sendiri yang disebutkan oleh para ulama, tidak masalah kalau semua memang untuk pemanfaatan diri sendiri. Yang penting tadi ketika keluar tersebut itu tidak dilarang oleh penulisnya. Karena kalau seumpamanya PDF yang kemudian dia keluar habis itu kitab baru kan. Kalau semuanya ada buku baru keluar, kita baru nyetak buku, habis itu terus kita beli bukunya, terus kita PDF kan, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena baru saja buku dicetak, yang mencetak itu keluar biaya yang besar, habis itu langsung keluar PDF-nya. Akhirnya kan tidak bagus buat penerbitnya, kasihan penerbitnya. Maka biasanya di kalangan penerbit punya syarat sendiri, ketika sudah berjalan sekitar mungkin 7 tahun ataupun mungkin berjalan selama 10 tahun baru kemudian ntar dikeluarkan PDF-nya. Atau biasanya ketika kalau seumpamanya penerbit itu dia sudah mengambil untung yang cukup dari biaya yang biasanya dikeluarkan itu biayanya sekian. Habis itu sudah cukup nih, kita dapat untungnya sudah cukup. Nah, setelahnya biasanya ketika sudah cukup tadi baru kemudian dikeluarkan PDF-nya. Tujuannya karena orang itu ketika nulis buku ada dua. Ada satu kemudian karena tujuannya ya supaya pokoknya tersebar tok. Dengan sekarang dengan adanya sosial media PDF, orang ketika nulis buku habis itu kemudian disebar, ya sudah tersebar kemana-mana. Nah, tapi memang tidak mendapatkan manfaat kepada diri sendiri dari sisi mali ataupun dari sisi harta. Nah, karena tidak ada royalti, kemudian tidak ada manfaat yang kemudian kembali kepada orang tersebut. Nah, tapi ala kulli hal ya ini apa yang kita bahas ya insya Allah di kesempatan kali ini. Nah, kitab ini aslinya pembahasannya bukan cuman berkaitan masalah zuhud saja gitu kan. Karena pembahasannya aslinya banyak. Cuman memang pemilihan judulnya adalah pemilihan judulnya pakai Raudhatuz Zahidin tadi. Nah, padahal untuk pembahasannya aslinya pembahasannya banyak. Ada berkaitan dengan amal-amal ibadah yang lain gitu kan. Kemudian amalan-amalan hati yang lain yang bisa dikerjakan ketika kita berada di dunia. Ketika berada di dunia. Cuman dipilihnya adalah pakainya Raudhatuz Zahidin. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang mereka itu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang disebut sebagai as-salikin, orang-orang yang mereka berjalan menuju Allah. Nah ini mereka ini kan mengetahui hakikat dunia itu seperti apa, kemudian apa yang kemudian harus dia pegang dan mana yang dia tidak pegang. Maka rata-rata mereka mengambil apa yang diambil oleh Rasulullah SAW dari yang namanya sifat zuhud. Dari yang namanya sifat zuhud. Ntar insyaallah di muqaddimah akan dibahas apa itu zuhud, supaya kita juga tahu dan tidak salah paham, tidak gagal persepsi dalam masalah zuhud. Karena masih banyak orang yang kemudian ketika pas melihat zuhud membawanya kepada satu makna, padahal makna zuhud itu ada makna khusus ataupun makna yang bisa dikatakan makna umumnya yang terlihatnya seperti itu, tapi hakikatnya adalah bisa jadi mungkin lain. Nah, insyaallah akan dibahas. Nah, karena melihatnya kenapa kok kemudian ngambil zuhud? Karena uswah hasanah kita, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling zuhud dengan dunia. Orang yang paling zuhud dengan dunia. Maka kita bisa melihat dan kita sering mendengar bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah SAW itu berapa bulan tidak pernah nyalakan api, kan? Tidak pernah nyalakan api. Selama 2 bulan beliau mencukupkan hidup itu dengan selama 2 bulan tersebut dengan air dan kurma. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain kan disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah kenyang setiap hari dari makan roti. Mana kalau hari ini itu makan roti, besok
roti dari syair ya, roti dari syair itu tidak setiap hari. Jadi tidak setiap hari, tapi hari ini mungkin makan roti dari syair, tapi besok tidak, gitu kan. Terus habis itu besok lagi. Tidak pernah selama seumur hidup Rasulullah SAW selama 2 hari berturut-turut beliau kenyang dari makan roti dari syair. Itu macam-macam gandum. Tidak pernah 2 hari loh. Nah, kalau kita kembalikan kepada apa yang tadi menyalakan api, kita setiap hari nyala api itu berkali-kali. Kompor itu mesti nyala berkali-kali, tidak cuma sekali, tapi berkali-kali nyalanya. Karena masak, dikit-dikit masak, dikit-dikit masak, dikit-dikit masak. Nah, kalau semuanya tidak ada gasnya, tidak nyala. Nah, biasanya yang nyala bensin. Yang nyala bensin, motornya starter ke warung. Jadi ada mungkin yang selama beberapa hari tidak menyalakan kompor. Tapi karena masalahnya dapurnya sudah pindah. Jadi dapur rumahnya sudah berpindah ke rumah sekitar rumah, gitu kan? Karena sekitar rumahnya warung, akhirnya dapurnya itu sudah berpindah dari dalam rumah menuju ke samping-samping rumah. Ya betul, tidak menyalakan api sampai berhari-hari. Tapi kan sekarang dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4 dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat bagaimana kondisi Rasulullah SAW tadi itu, tidak pernah kenyang dengan roti sampai 2 hari berturut-turut. Gitu. Maka saya beberapa kali menyampaikan ketika pas bulan puasa, terutama ini kan momen Ramadan ya, momen Ramadan. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa kita itu dari puasa kita diajarkan untuk lapar. Salah satunya loh ya. Bukan tujuannya untuk mengadab kita, itu bukan. Tapi kita tidak makan dari waktu subuh sampai entar waktu maghrib supaya kita bisa merasakan lapar. Salah satu faedahnya adalah kalau ada orang-orang lapar itu berarti rasanya seperti ini. Karena sebagian orang ada yang selama 1 tahun penuh mungkin tidak pernah merasakan lapar. Selama 1 tahun penuh itu ketika semuanya lapar dikit makan, lapar dikit langsung makan, lapar dikit makan. Hampir tidak pernah merasakan lapar selama 1 hari. Hampir tidak pernah merasakan lapar satu hari. Maka kita dilatih selama 1 tahun sekali untuk kita merasakan selama 1 bulan itu bagaimana kita merasa lapar selama dari subuh sampai waktu maghrib. Kan? Nah itu supaya kita bisa mengetahui orang itu kalau lapar rasanya seperti ini. Dengan rasanya lebas, umpamanya, terus mau perutnya kosong, melintir-melintir gitu kan. Saya dengar dari beberapa anak-anak itu kan, ini perutnya sudah kayak tempe itu, tipis. Karena saking laparnya. Nah ini kita belajar dari situ. Maka ketika pas momen Ramadan, kita belajar untuk lapar itu tadi itu tidak hanya sekedar kita lapar dari tadi waktu subuh kemudian sampai maghrib. Habis itu ketika pas kita berbuka puasa dengan berbagai macam makanan yang ada. Karena kita karena kondisi lapar siang hari kayak gini, ntar bukanya berarti kolak, ntar bukanya berarti nyari puding, kemudian buahnya, kemudian apa banyak. Nah itu keinginan kita ketika pas kita dalam kondisi lapar. Ya namanya orang lapar kan pengennya semuanya, pengen makan ini. Dan kita memiliki kemampuan untuk membeli tersebut. Dan kita beli semuanya, habis itu pas kita makan, kita ambil sedikit, habis itu sudah kenyang. Sudah kenyang. Nah dalam ketika pas mengerjakan ibadah puasa ya kita lapar. Tapi ketika pas waktu berbuka kita kekenyangan. Nah ini berarti tidak ada sesuatu yang mungkin kurang pas. Ada sesuatu yang kurang pas. Ketika kita diajarkan untuk merasakan lapar, tapi setelah selesai waktunya, kemudian kita malah justru menjadikan diri kita itu kekenyangan. Karena kekenyangan kalau semuanya kenyang dalam standar biasa tidak masalah, karena namanya orang makan ya kenyang gitu. Nah, tapi kalau sampai kita itu kekenyangan, setiap hari kita kekenyangan. Dari subuh sampai maghrib kita lapar, habis itu dari maghrib sampai isya kita kekenyangan. Bingung ini kalau pas sudah kekenyangan kita mau qiyamul lail juga sudah berat. Sudah mata sudah ngantuk juga gitu kan karena posisi yang kekenyangan tadi itu. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak pas.
Karena kita dilatih untuk lapar, habis itu kemudian kita mengambil yang sekedarnya, ya sekedarnya saja. Butuhnya seberapa itulah yang kita ambil. Jangan sampai kemudian ini lapar, habis itu ketika pas waktu berbuka puasa balas dendam. Jadi ketika pas waktu buka puasa kita balas dendam. Ketika waktu sahur dah tidur kan, habis itu waktu sahur juga kita nimbun. Mana nimbun itu, ini 1 hari saya tidak makan, berarti saya harus makannya lebih banyak. Maka kemarin di kajian Ahad Pagi saya sampaikan, ketika saya kalau sumpah ini kan ntar tidak makan siang. Biasanya saya sehari itu sekali makan itu berapa centong, 1 centong, 2 centong. Ketika pas sahur berarti saya harus lipat gandakan. Dari 2 centong kemudian saya tambah untuk space ataupun untuk perbendaharaan dari pagi sampai sore. Nah, kita ngambil berapa centong dari pagi sampai sore itu akhirnya ketika sahurnya numpuk, karena sahurnya kebanyakan akhirnya ngantuk juga ketika pas pengen mengerjakan sholat subuh. Setelah sholat subuh akhirnya berat, mata itu sudah berat. Kenapa? Karena kita posisi terlalu kenyang gitu. Wong yang kondisi kita ndak kenyang saja itu kemungkinan ngantuk besar gitu, ketika pas setelah subuh, apalagi posisi ketika kita kekenyangan, otomatis akan lebih ngantuk lagi. Nah ini pelajaran yang kadang terlewatkan dari kita. Kita diajarkan untuk kita lapar tadi, kita berpuasa, tapi ketika pas berbuka puasa akhirnya kalap. Sampai kemudian kalap untuk semua makanan dimakan. Nah kemudian hal yang kedua masih berkaitan dengan puasa juga, itu kita itu namanya berpuasa, makan kita sahur sama berbuka puasa. Sahur sama berbuka puasa. Berarti kan kalau hari-hari biasa kita makan 3 kali sehari, pas waktu puasa kita makannya 2 kali sehari. Itu secara hitung-hitungan nominal uang berarti seharusnya lebih ngirit. Seharusnya lebih. Kenapa? Karena makannya cuma 2 kali. Kalau pas tidak puasa kita makan 3 kali, anggaplah kalau sekali makan itu kita sekali makan 10.000, berarti kan 1 hari 30.000. Kalau pas waktu puasa 2 kali berarti kan 20.000. Ada pengiritan 1/3 dari keuangan yang kita miliki. Nah kalau ketika pas puasa kemudian uang pembelanjaan kita membengkak, yang seharusnya 1 bulan itu kita belanja dengan nominal sekian, kemudian ketika pas bulan Ramadan kita belanjanya membengkak lebih banyak. Nah, berarti ada sesuatu yang kurang pas juga. Kenapa? Karena tadi kita seharusnya bisa ngirit, tapi ketika pas bulan Ramadan kita ya betul jumlah makannya ngirit. Tapi kemudian secara kualitas makanan kita naikkan. Kita naikkan. Yang seharusnya makan untuk 1 kali itu 10.000, karena ini momen puasa, berarti sekali makan kita naikkan menjadi 20.000. Akhirnya 2 kali makan menjadi 40.000. Seharusnya 30.000 selama 1 hari di luar bulan Ramadan. Ketika pas bulan Ramadan ternyata kita makannya 40.000. Nah, padahal tadi kan kita melihat orang yang lapar, dia nggak punya uang untuk membeli makanan. Kita kan bisa merasakan bagaimana mereka susahnya untuk mendapatkan uang, susahnya mereka untuk mendapatkan makanan. Beberapa kali di broadcast ada orang anak-anak yang mereka, kita habis makan ada acara besar, habis itu kemudian nasi itu kan sisa banyak, diambili sama beberapa anak-anak yang mereka ngambilin nasi sisa itu, yang mereka hidup mungkin di jalanan, di pinggir jalan itu kan. Nah itu makanya kalau dulu apalagi di Saudi itu kadang pas momen haji, momen umroh itu kan kadang kebingungan makanan yang banyak mau dikemanakan, orang nggak ada yang ngambil, mau nggak mau akhirnya dibuang. Maka termasuk pembuangan makanan terbesar itu ya ketika pas entah di musim haji ataupun ketika pas musim umroh, karena setiap travel menyediakan makan dengan nasi banyak, habis itu lauk ada beberapa macam, toh orang yang makan paling ngambil sebanyak-banyaknya, enggak sampai sebanyak itu. Akhirnya ketika sudah selesai makan, ini makanan sebanyak ini mau dikemanakan. Kalau ada orang yang mau ngambil itu senang, cuman masalahnya yang ngambil pun juga nggak ngambil semuanya kan, diambil cuma sebagian atau masih sisa banyak, mau tidak mau harus dibuang. Jadi pembuangan makanan itu bukan main, besarnya dan banyaknya itu bukan main. Nah kembali kepada tadi puasa, momen puasa tadi itu kita belajar gitu, dari puasa Ramadan yang kita kerjakan, yang seharusnya itu bisa gini, tapi kalau semuanya kok malah berlipat-lipat pembelanjaan untuk uang makan kita, berarti ada yang mungkin perlu, ada sesuatu yang bisa dievaluasi lagi supaya Ramadan kita itu betul-betul bermakna.
Tidak hanya sekedar ya kita mengerjakan puasa, lapar, habis itu kemudian tadi balas dendam, habis itu kita menginginkan ini dan itu. Nah, itu beda kalau sumpamanya kita pembelanjaan itu meningkat karena kita memberikan iftar. Kalau itu tidak masuk hitungan, kembalinya bukan kepada kita, tapi kembalinya kepada orang-orang lain. Nah, tapi kalau semuanya sesuatu yang semuanya kembali kepada kita, semuanya untuk diri kita sendiri, yang seharusnya sekian kemudian ketika pas bulan Ramadan kok sekian, nah berarti ini kan tadi kembali bagaimana kita turunkan. Tapi kalau kita memberikan iftar kepada orang lain, mau kita berikan sebagus apapun, sebaik apapun, itu semakin afdal. Kenapa? Karena kita semakin baik apa yang kita berikan kepada orang lain, otomatis itu juga semakin baik. Semakin utama. Nah, meningkat berkali-kali lipat, tapi digunakan untuk memberikan makan kepada orang lain, memberikan buka, memberikan sahur kepada orang lain. Itu sesuatu yang tentunya tidak masuk dalam hitungan. Tadi ini kan yang kita bicarakan ini, kalau seumpamanya kita kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ini kan dari Rasulullah SAW. Kenapa kok para ulama? Kemudian kenapa kok para wali? Kemudian kenapa kok para orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala itu mereka memilih untuk hidup zuhud? Karena mereka mengetahui hakikat dari dunia yang sekarang kita berada di dalamnya ini, hakikatnya seperti apa, maka mereka memilih jalan tersebut sebagaimana yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri, beliau memilih untuk berlaku zuhud. Beliau kalau pengen menjadi orang yang terkaya bisa. Kenapa? Karena berapa harta yang didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berperang. Maka beliau kadang memberikan kepada satu orang itu 100 ekor unta. 100 ekor unta itu nilai yang bukan nilai yang kecil. Kalau satu ekor unta itu kita hargai mungkin 25 juta ataupun 30 juta, gitu kan. Tinggal dikalikan 100. Diberikan kepada satu orang. Dan Rasulullah tidak memberikan kepada satu orang, memberikan kepada beberapa orang. Maka kalau beliau pengen mengumpulkan untuk beliau sendiri, membangun sebuah istana yang megah, membangun sebuah kerajaan yang megah dan mewah, itu bisa. Tapi beliau tidak mengambil hal tersebut, tapi lebih memilih untuk diri beliau sendiri itu hal yang simpel. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau naik ke kamar Rasulullah SAW, melihat sekelilingnya ada tikar yang membekas di punggung Rasulullah SAW, di pinggir badan Rasulullah juga. Habis itu kemudian ada satu lemari isinya cuman gandum beberapa kilo sekarang. Tidak ada yang lain. Maka beliau seketika itu kan beliau bisa sampai kemudian menangis. Kenapa ya Rasulullah? Engkau itu Sayyidu al-awwalin wal akhirin. Engkau itu adalah yang orang terbaik entah di dunia ataupun di akhirat. Entah di dunia dan di akhirat. Rajanya di dunia, kemudian juga ketika semua di akhirat, kalau semua dikatakan sebagai orang yang tertinggi ya, gitu. Kan beliau Rasulullah SAW. Bagaimana orang Persia, orang Romawi, mereka dalam kondisi berkelimangan harta, padahal mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, apakah engkau tidak ridho mereka membawa dunia bersamaan dengan mereka, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa ketika mereka di akhirat. Dan kemudian kita di dunia, kita mengambil bekal, kita secukupnya apa yang kita butuhkan, kita tidak membawa apa-apa, tapi kita membawa akhirat, mengambil akhirat semuanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya akhirnya ya beliau memilih dalam kondisi tersebut. Dalam kondisi yang ya kalau semuanya kondisi kalau sekarang ini kayaknya kalau kita tidak sampai dalam sesusah-susahnya kita itu tidak sampai kepada kondisi tersebut. Rumah kita berapa perabotannya? Perabotan kadang ada yang perabotan yang kadang malah tidak terpakai. Jadi ada perabotan ini ada ini gitu kan. Semua terlengkapi gitu kan. Kok butuh apa? Ini butuh alat ini, butuh apa? Butuh alat ini, butuh apa? Butuh alat ini. Perabotannya banyak. Atau kita lihat tadi cuman ada ranjang, ada lemari, kemudian isinya cuman gandum beberapa kilo. Nah, itu yang ada dan terjadi pada
zaman tersebut. Kalau sekarang kan sudah sangat jauh sekali. Maka kalau semuanya kita pengen mengikuti beliau-beliau untuk sampai kepada derajat-derajat beliau itu berat. Kondisinya sangat berat untuk kita sampai kepada derajat beliau. Nah, tapi ya setidaknya kita dengan melihat kondisi tersebut itu kita bisa, oh berarti kita seharusnya harus lebih banyak bersyukur. Kenapa? Karena kondisinya ternyata kita sudah sangat jauh berbeda, gitu kan? Lebih sangat dimudahkan daripada kondisi orang-orang zaman dahulu. Cuma orang-orang ahli sufah itu yang mereka berada di masjid, gitu kan? Tinggalnya di masjid. Kadang kelaparan sampai pura-pura, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kadang pura-pura pingsan. Karena saking laparnya, tidak ada makanan, pura-pura pingsan, siapa tahu ntar ketemu Rasulullah diajak makan. Atau ketemu sahabat yang lain diajak makan. Kan kita nggak pernah sampai seperti itu. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau keluar dari rumah malam-malam keluar rumah. Habis itu bersama Abu Bakar, ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika kemudian nanya, apa yang menyebabkan kalian keluar? Setiap masing-masing kemudian langsung mengatakan, lapar ya Rasulullah. Wallahi saya yang mengeluarkan saya dari rumah itu sama. Ternyata kok nepati. Berarti tiga-tiganya, ini kan khiyarul ummah. Orang-orang terbaik dari umat ini, Rasulullah SAW sebagai nabinya, kemudian orang terbaik dari umat ini yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian orang terbaik setelahnya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar rumah gara-gara apa? Kelaparan. Kalau kita kelaparan keluar rumah ke warung. Bukan kalau beliau keluar rumah kemudian tidak tahu mau kemana gitu kan. Tidak tahu mau kemana. Akhirnya sama Rasulullah punya inisiatif, ini ada seorang sahabat Ansor, ayo kita ke rumahnya. Siapa? Nanti kita dijamu di sana. Gitu kan. Nah, ternyata betul datang ke situ, habis itu kemudian ternyata ada istrinya, mana suaminya? Suami lagi sedang ngambil air gitu kan. Mau kan yasta'dhibu ma'an itu air itu ketika itu kalau sekarang mungkin bisa gambarannya disuling lah umpamanya. Disuling supaya bisa diminum. Oh ya sudah, kalau semuanya seperti itu ntar akhirnya kemudian dipersilahkan masuk. Dipersilahkan masuk sambil nunggu suaminya. Ketika suaminya datang, ketika ternyata tahu bahwa tamunya adalah tamu yang spesial, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, maka kemudian langsung dimuliakan dengan pemuliaan yang masya Allah. Betul-betul dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Ambil kurma, diambilkan kemudian diberikan. Habis itu kemudian setelah diambil kurma, diambilkan satu ekor kambing, disembelihkan kemudian dihidangkan kepada Rasulullah kemudian dengan dua sahabatnya. Nah, setelah dihidangkan, setelah selesai makan semuanya, habis itu selesai, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kemudian wallahi sesungguhnya demi Allah sesungguhnya kalian semuanya akan ditanya akan nikmat yang sekarang ini. Kalian keluar dari rumah kalian dalam kondisi lapar, kemudian kalian dijamu oleh salah seorang sahabat kalian, kemudian sekalian kalian dalam kondisi kenyang. Nah, ini nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sekedar lewat begitu saja, tidak. Padahal posisinya kan orang dalam kondisi kelaparan, dapat rezeki, dapat nikmat rezeki. Ternyata nikmat tersebut juga masih harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagaimana dengan nikmat-nikmat yang banyak yang kita miliki, kemudian kita belum sempat untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nah, ini kita dengan melihat kepada kondisi para wali-wali Allah, kemudian para sahabat yang mereka berjalan dalam kondisi tersebut itu, kita bisa membandingkan ternyata kita sangat jauh. Kondisi kita itu terlalu jauh dari beliau-beliau. Ya, tapi setidaknya dengan kita mengetahui, kita berusaha untuk berjalan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Alikhwah rahimakumullah. Nah, ini malah belum masuk ke dalam kitabnya. Baru muqaddimai berkaitan dengan kenapa kok judulnya itu adalah Raudhatuz Zahidin gitu kan. Salah satunya bisa jadi karena memang zuhud itu adalah apa yang diambil oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mungkin pembahasan berkaitan dengan masalah zuhud. Apa sih zuhud itu? Zuhud itu seperti apa? Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui. Maka disebutkan di sini kan ada beberapa perkataan, mungkin kita pilihkan beberapa saja sih. Yang pertama disebutkan dari Salam bin Abi Hamzah gitu. Sami itu Ayyub yaqulu az-zuhdu fid dunya thalathatu asya. Ada tiga
Zuhud di dunia itu ada 3. Kemudian ahabbuha ilallahi wa a'laha indallahi wa a'zamuha thawaban indallahi ta'ala. Nah, pertama adalah hal yang paling tinggi gitu. Hal yang paling tinggi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling memiliki pahala yang besar adalah yaitu zuhud dalam beribadah. Makna zuhud dalam beribadah itu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam beribadah itu banyak. Kita beribadah apa, kemudian datang riya gitu. Kita beribadah apa, datang ujub. Nah, kita kalau beribadah betul-betul ikhlas lillahi taala, nah itu yang disebutkan oleh beliau di sini adalah zuhud yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah zuhud, thumma zuhdu fi ma haramallahu taala minal akhdhi wal i'ta. Kemudian yang kedua adalah kita zuhud dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, karena ini yang pertama dan kedua ini sifatnya kewajiban. Makanya sesuatu yang dia sifatnya wajib, otomatis dia lebih utama. Maka kalau dibandingkan orang yang dia sholat qiyamul lail full 1 malam penuh, kemudian dia meninggalkan sholat subuh, nah ini berarti ada yang salah. Mana yang lebih afdal? Orang yang dia mengerjakan qiyamul lail 1 malam penuh dengan orang yang dia mengerjakan sholat subuh secara berjamaah dan dia tidak mengerjakan qiyamul lail. Yang lebih afdal adalah orang yang dia mengerjakan sholat subuh walaupun dia tidak mengerjakan qiyamul lail. Kenapa? Karena sholat subuh itu dia adalah kewajiban. Dan kewajiban itu secara hitungan pahala dia lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Karena ibadah sunnah itu sifatnya adalah pelengkap. Sedangkan ibadah wajib dia adalah sifatnya pokok. Maka kalau tadi disebutkan zuhud itu yang paling tinggi adalah kita zuhud dari menjalankan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena memang ini adalah menjadi sebuah kewajiban. Kita tidak boleh berlaku syirik dalam ibadah yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menghindari dari hal-hal yang haram. Nah, karena itu juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Jangan sampai kita mengerjakan atau melakukan suatu hal-hal yang haram. Nah, baru kemudian yang ketiga, zuhdukum hadza ya ma'syarul qurra fa huwa wallahi akhassahu indallah. Dan zuhud kalian ini wahai para qurra. Yaitu apa? Nah, itu disebutkan fahuwa wallahi, demi Allah, zuhud ini adalah zuhud yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Az-zuhdu fi halalillahi azza wa jalla. Kita zuhud pada hal-hal yang halal. Itu adalah yang paling rendah. Nah, itu saja kita belum sampai. Jadi selain dari zuhud yang kemudian derajatnya yang paling rendah itu tadi, kita masih kesusahan untuk sampai kepada taraf tersebut. Nah, apalagi kalau yang dia lebih tinggi, biasanya yang namanya sesuatu itu semakin dia tinggi derajatnya, otomatis tantangannya juga lebih besar. Semakin tinggi suatu fadilah, maka tantangan yang akan kita hadapi untuk sampai kepada fadilah tersebut otomatis juga semakin besar. Nah, kita masih kesusahan untuk sampai pada tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang nomor 3. Nah, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita bisa menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ibadah yang kita kerjakan niatannya adalah untuk kita riya. Kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain, kita ingin mendapatkan ini dan seterusnya. Maka ini yang disebutkan oleh beliau, ini yang pertama, perkataan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah disebutkan dari sahabat Al-Hasan Al-Basri, gitu kan, disebutkan berkaitan dengan zuhud. Nah, beliau menyebutkan bahwa az-zuhdu fid dunya qasrul amal laisa bi aqlil ghalid wala lubsul khashin. Atau sini disebutkan silaba. Ini maknanya, tapi maknanya seperti dalam yang lainnya disebutkan, yaitu lubsul khashin. Zuhud di dunia itu apa? Yang disebutkan oleh beliau adalah pendeknya angan-angan. Bukan makan sesuatu yang dia itu keras. Kalau zaman dulu makannya keras. Bukan kita memakai pakaian yang dia itu pakai pakaian yang kusut, pakai pakaian yang itu, bukan. Nah, ini yang perlu untuk tadi kita garis bawahi dalam persepsi kita, bahwa yang namanya zuhud itu bukan sekedar
hanya ataupun bukan ketika seseorang itu makan yang mungkin makan sangat jauh dari taraf yang wajar. Zuhud, orang zuhud makannya cuma nasi tok umpamanya. Kemudian dia zuhud, pakai pakaian ya dia compang-camping. Apakah hal tersebut zuhud? Belum tentu. Belum tentu hal tersebut itu zuhud. Kenapa? Karena zuhud itu tidak berkaitan dengan apa yang dia pakai, apa yang dia makan secara khusus. Itu bukan kategori zuhud yang dimaksudkan oleh syariat. Maka ketika orang dia punya kendaraan yang sangat jelek, apakah kemudian dia dikatakan zuhud? Belum tentu. Ada orang dia memiliki kendaraan yang mewah, apakah kemudian dia bisa dikatakan dia tidak zuhud? Belum tentu. Berapa banyak orang yang dia memakai, ada orang yang dia mungkin secara taraf kehidupan dunianya mungkin kita bisa katakan mungkin mengenaskan. Sampai mungkin bisa dikatakan langsung. Tapi ternyata hatinya itu sangat erat dengan dunia. Hatinya sangat erat dengan dunia. Cuman karena memang posisinya itu tidak bersamaan dengan dunia, yang terlihat adalah ya kondisinya mungkin sangat mengenaskan. Tapi hatinya betul-betul erat dengan dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang tersebut, itu tidak bakal dilepas. Maka yang seperti ini tuh bukan suatu yang namanya zuhud. Kenapa? Karena hatinya sangat erat sekali dengan yang namanya dunia. Berapa banyak orang yang mungkin dia memiliki harta yang sangat berlimpah, tapi beliau adalah betul-betul orang-orang yang sangat zuhud di dunia. Kenapa? Karena dunia itu tidak pernah berada di dalam hatinya. Ada atau tidak ada sama. Walaupun mungkin yang sekarang dikendarai adalah kendaraan yang sangat mewah, rumah yang dimiliki adalah rumah yang megah. Tapi ternyata ada sebabnya. Karena ketika orang yang dia mengambil sifat zuhud, ketika semuanya mengambil sebuah kendaraan yang mewah, kemudian mengambil rumah yang besar, itu ada sebabnya. Tujuannya bukan untuk bermegah-megahan. Kalau semuanya bermegah-megahan, berarti tadi hatinya erat dengan dunia. Makanya yang walaupun umumnya ketika yang terlihat orang yang dia memiliki rumah yang megah, kemudian orang yang dia memiliki kendaraan yang mewah, seringnya memang karena erat dengan dunia. Pengen semua yang megah. Berapa banyak orang yang pengen ketika semuanya dia memiliki pakaiannya yang dia bermerek. Secara sifat dan fungsi sama. Untuk menutup aurat. Dan supaya kita terlihat, kita untuk bisa tampil dengan kondisi yang baik itu, kita bisa membeli pakaian dengan harga yang sekian gitu kan, harga sekian. Dan kita sudah bisa dikatakan, kita berpenampilan menarik. Pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang menarik. Karena ketika sudah sampai pada taraf menarik, sama kemudian yang sifatnya brand, itu sama. Cuman yang membedakan antara harga tadi adalah brandnya. Secara kualitas sifat sama-sama bagus, tapi karena ini dengan brand tertentu, akhirnya kemudian harganya berlipat-lipat. Ada kaos dengan harga 80 juta, kemudian berapa banyak tas kemudian dengan harga berapa miliar. Kita kalau ada orang gitu kan membawa tas dengan harga 1,5 miliar sama orang yang kemudian bawa tas beli di pasar harga 50 ribu, kita mungkin tidak bisa membedakan. Dari jauh itu sama-sama tas. Cuman ketika pas kita mendekat lihat mereknya gitu kan, lihat mereknya ternyata merek tertentu gitu kan, apa yang mahal apa? Chanel. Merek tertentu dengan harga sampai kemudian 1,5. Nah itu berarti posisinya otomatis kan berarti dia secara fungsi kita tidak terlihat tujuannya digunakan untuk membawa gitu kan, untuk membawa. Nah akhirnya kemudian ini tas yang sini itu secara kualitas dan fungsi sama, cuman karena ada tempelan mereknya tadi, tempelan merek. Ini kan merek yang selalu berseliweran di hadapan kita gitu kan. Ada merek ini kemudian merek ini. Pakaian sama gitu kan. Pakaian sama. Sama-sama ada kaos, sama-sama kaos gitu kan. Sama-sama kaos tapi ini kaos dengan harga 70 ribu, yang ini kaos dengan harga 80 juta. Dia membedakan di situ. Maka kenapa kok orang dia rela mengeluarkan uang dengan nominal sampai 80 juta, seratusan juta untuk membeli sebuah kaos.
Karena yang dibeli bukan kaosnya, tapi yang dibeli adalah mereknya. Merek tertentu dengan merek ini, oh berarti ntar dia bisa menaikkan status sosial dia. Ketika dia memakai pakaian tersebut, kemudian dilihat, oh ternyata pakaiannya, ternyata mereknya ini, tasnya mereknya ini. Ini kan berarti sudah di luar tadi. Ada sesuatu yang diinginkan. Beda kalau semuanya orang dia mengambil sesuatu yang dia mahal karena memang sesuatu yang membutuhkan. Orang dia membangun rumah yang besar, rumah yang megah. Kenapa? Karena dia suka mengundang orang untuk ke rumahnya. Kalau dia membangun rumah sempit, ntar nggak bisa menampung banyak orang. Maka dia membangun rumah yang besar supaya ntar orang itu bisa sering ke tempat dia. Oh, ini rumah, ada rumah besar. Ada orang dia memiliki rumah lebih dari satu. Cuman rumah yang lain digunakan kalau semuanya ada pengajian, silahkan itu bisa rumah dipakai, silahkan. Nah, saya tak pakai rumah yang ini. Nah, ini kan orang yang dia punya rumah lebih dari satu. Kendaraan lebih dari satu. Orang punya kendaraan lebih dari satu. Oh, ini kendaraan kalau semuanya ada yang pakai, silahkan. Karena melihatnya tujuan yang lain. Maka ketika orang-orang yang dia jauh dari dunia memiliki sesuatu walaupun dia yang dimiliki itu mewah, karena ada sebabnya. Bisa karena sesuatu yang dia sifatnya membutuhkan hal tersebut. Atau semuanya karena ada maksud yang lainnya, entah itu kemudian diberikan untuk fasilitas orang lain ataupun yang lainnya. Nah, jadi tidak serta-merta ketika seseorang itu dia kemudian berpenampilan dia mewah gitu kan. Kemudian langsung dikatakan, oh ini berarti dia orang yang berlebih-lebihan dalam harta. Maka termasuk Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau selalu berpenampilan bagus. Kenapa? Karena beliau selalu, Imam Malik tentunya memilih untuk berpakaian dengan pakaian yang bagus. Kenapa? Karena beliau memuliakan ilmu yang beliau bawa. Jadi beliau kenapa kok memakai pakaian yang baik? Gitu kan? Karena memuliakan ilmu. Tapi kan pakaian yang baik, bukan pakaian yang kemudian yang dia mewah megah, yang sudah keluar dari batasan fungsi tadi. Kan fungsi kita supaya kita terlihat berpakaian baik, supaya kita terlihat bukan orang yang kemudian pakai pakaian yang kemudian compang-camping. Nah, ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang beliau lebih memilih untuk berpakaian biasa. Berpakaian biasa. Makanya suatu ketika beliau pernah suatu ketika beliau berada di suatu masjid. Kemudian karena orang-orang ada yang tidak kenal dengan beliau, karena mungkin kenal namanya tapi tidak tahu wajahnya seperti apa kalau zaman dahulu. Pernah beliau suatu ketika berada di suatu tempat gitu kan. Ada orang mungkin beliau pengen mau melakukan sesuatu, kemudian sama orang itu enggak terlalu digubris. Enggak dianggap. Padahal kalau semuanya disebutkan namanya, orang tersebut mungkin akan langsung memuliakan beliau. Tapi karena tidak tahu ini siapa dan pakaian beliau pakaian biasa. Habis itu kemudian ketika beliau melihat perlakuan orang seperti itu, beliau kemudian menyebutkan beberapa bait syair gitu kan. Yang maknanya itu bait syair tersebut itu saya itu memakai pakaian tersebut itu kalau seumpamanya dijual ataupun dibandingkan dengan uang receh tersebut dia lebih besar nilainya daripada pakaian yang dipakai. Tapi di dalam pakaian tersebut itu ada jiwa yang kalau seumpamanya ditimbang dengan jiwa-jiwa manusia, jiwa tersebut dia lebih berat. Jadi kalau secara pakaiannya ya pakaian mungkin dilihatnya biasa. Orang-orang mungkin nggak melihat bahwa oh ini siapa, apakah kemudian imam besar ataupun siapa orang tersohor. Enggak. Kenapa? Karena secara pakaian tadi biasa. Tapi kalau Imam Malik beliau melihat bahwa ketika ketika semuanya majelis ilmu yang hadir di majelis beliau sampai ratusan orang, maka beliau termasuk apa yang beliau lakukan adalah untuk memuliakan ilmu yang beliau bawa adalah beliau berpakaian dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang bisa dikatakan ya bukan kemudian mewah sih bukan, tapi kan pakaian yang dia bagus. Itu yang dipilih oleh beliau. Nah, ini kan pilihan dari para a'immah ketika beliau memilih. Maka kembali kepada tadi bahwa yang namanya zuhud itu bukan berarti ketika seseorang dia berpakaian lusuh, pakaian yang jelek kemudian kita katakan zuhud. Karena kita tidak tahu hatinya seperti apa. Bisa jadi hatinya tadi yang disebutkan az-zuhdu qasrul amal. Qasrul amal itu kan angan-angannya itu pendek. Angan-angannya bukan yang memiliki angan-angan panjang. Angan-angannya panjang. Saya pengen punya perusahaan ini. Ntar kalau semuanya saya punya uang, saya pengen bangun perusahaan ini. Saya kembangkan lagi perusahaan ini. Jadi bukan
bukan karena apa yang dilihat secara zahir, tapi adalah kaitannya dengan hati. Maka kita bisa melihat para sahabat, jelas beliau-beliau adalah orang-orang paling zuhud. Sayyidina Utsman bin Affan, orang terbaik ketiga dari umat ini. Berapa harta yang beliau miliki? Harta yang beliau miliki itu disebutkan sampai sekitar 500-an juta dolar. 500-an juta. Jadi kalau semuanya sekarang mungkin berapa triliun. Itu harta yang beliau miliki. Cuman apakah dunia itu masuk kepada beliau? Tidak. Dunia tidak pernah masuk kepada beliau. Kenapa? Karena beliau ketika berdagang ke Syam, baru datang seluruh perdagangan beliau, ini siapa yang mau ngambil, ambil. Coba ada kita mengadakan perniagaan, kita keluar negeri, mengadakan perniagaan, habis itu pulang dari luar negeri, pulang ke kampung, kemudian membawa untung besar-besaran, habis itu kemudian langsung dibagi-bagikan. Ini saya habis dari luar negeri, ini untungnya semuanya. Oh, silahkan, dibagi, diambil semuanya. Nah itu yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Harta yang beliau miliki banyak, tapi harta tersebut dunia tidak pernah masuk ke dalam hati beliau. Maka ketika tadi mengadakan perniagaan, dapat untung, sudah untungnya itu loh, untungnya silahkan, yang mau ngambil ambil aja itu kan, silahkan. Jadi beliau berniaga bukan untuk dirinya sendiri. Beliau ngambil secukupnya, yang dibutuhkan diambil, habis itu sisanya diberikan kepada orang lain. Diberikan kepada kaum muslimin yang mereka membutuhkan. Nah itu yang dilakukan oleh para wali-wali dari kalangan para salaf. Walaupun para miliarder, mereka adalah para miliarder, tapi ternyata hati dunia itu tidak masuk kepada hati, karena kaitan dengan sesuatu itu kembalinya kepada qasrul amal, pendeknya angan-angan. Maka Rasulullah SAW pernah menggambar, di kalangan para sahabat itu digambar sebuah kotak, kemudian disebutkan ada garis gitu kan, ada garis panjang, kemudian habis itu ada garis-garis pendek di sekitar kotaan tersebut. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadza insan, ini itu manusia. Habis itu kemudian ini yang garis-garis ini kotak ini kematian yang menyelimuti dia. Habis itu kemudian garis-garis yang di sekitar kotak ini adalah awarid, kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan dia mati. Nah kemudian garis yang panjang dari dalam kotak kemudian sampai keluar kotak, kemudian hadza amaluh, ini angan-angan manusia. Jadi yang panjang itu apa? Melebihi kematian. Jadi angan-angan manusia itu melebihi ajalnya. Angan-angan manusia itu melebihi ajalnya. Karena digariskan oleh Rasulullah SAW ini, kalau ini kotak, habis itu kemudian garis panjang sampai keluar kotak, nah baru kemudian di luar kotak disebutkan garis-garis pendek yang disebutkan tadi. Ini tuh awarid. Yang dia kadang kejadian ini, lepas, tidak meninggal dia, masih selamat. Bahkan masih ada kejadian-kejadian yang lain. Yang mengintai dia, yang suatu saat pasti dia akan terkena salah satu, dan kemudian karena yang namanya kematian sudah meliputi dia. Cuman ternyata angan-angannya dia lebih panjang daripada kematian ataupun kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Makanya kaitan dengan dunia itu tidak bisa. Orang yang dia bergelimang dengan dunia, dia hatinya itu terikat dengan dunia, maka dia akan kesusahan untuk merasa cukup. Kenapa? Karena disebut oleh Rasulullah SAW, beliau menyebutkan bahwa yang namanya dunia itu, seorang itu kalau sumpamanya dia punya satu lembah, ini saya berkali-kali saya sampaikan, punya lembah emas, dan sekarang tidak ada orang yang punya lembah emas seluruh dunia, tidak ada, kan? Yang betul dia kepemilikan pribadi, dia punya satu lembah emas. Kalau kita mungkin, saya kalau sumpamanya punya emas 1 kilo, kan? Atau 3 kilo aja itu kan, wah saya seolah sudah, saya tidak perlu kerja kayaknya. Saya sudah cukup untuk saya tak ke masjid ibadah, kemudian saya sedekahkan sebagian, punya beberapa kilo emas. Apakah hal tersebut itu sudah menjadi sebuah kecukupan bagi dia? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak bakal cukup. Seorang itu kalau dia punya satu lembah emas, dia akan menginginkan lembah yang kedua. Dia punya lembah yang kedua, dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia, gitu kan, untuk dia mengenyangkan dirinya itu kecuali apa? Ya kecuali ketika dia memasukkan tanah ke dalam dirinya. Maknanya apa? Ketika dia sudah dikuburkan dalam tanah, baru itulah dia bisa merasa yang namanya kenyang. Karena sekarang sudah tahu hakikat, ternyata apa yang dulu diinginkan itu tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah. Kecuali beberapa yang dia tujukan fisabilillah, itulah yang dia bermanfaat. Ternyata yang dulu dia kumpulkan, yang dia angan-angankan ketika di dunia itu ternyata tidak bermanfaat. Nah ini yang disebutkan oleh
Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa az-zuhdu fid dunya qasrul amal wa laisa bil qalid wala labsi al-khasin. Jadi bukan kita berpakaian dengan pakaian. Kita berpakaian, silahkan berpakaian. Kita memilih pakaian bagus tidak masalah. Sesuai dengan kebutuhan, berpakaian bagus. Tapi jangan sampai kemudian melebihi batas. Kalau sudah melebihi batas maksudnya israf. Kita senang dengan pakaian bagus tidak masalah. Karena ketika sebutkan kepada Rasulullah SAW gitu kan, berkaitan dengan makna al-kibr gitu kan, bersombong itu kan, ya Rasulullah, bukankah seseorang itu juga dia pengen berpakaian bagus gitu kan, dalam kondisi tertentu ya dia kalau semua pengen makan enak tidak masalah, sesuatu yang dia wajar, orang pengen makan enak tidak masalah, pengen pakai pakaian bagus tidak masalah, cuman dalam batasan yang wajar, Kenapa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibru itu apa? Kesombongan itu apa? Ketika kita batarul haq wa ghamtun nas, ketika kita menolak kebenaran dan kita meremehkan manusia. Nah, itulah memang masuk dalam kategori yang disebut sebagai kibr ataupun kesombongan. Nah, kembali tadi bahwa itulah yang disebut sebagai hakikat zuhud. Bukan zuhud itu apa yang nampak secara zahir. Berapa banyak orang yang dia terlihat dalam zahirnya itu dia kelihatan zuhud, tapi hatinya ternyata sangat erat dengan dunia. Berapa banyak orang yang dia terlihat secara zahirnya itu mewah, tapi ternyata hatinya itu sangat jauh dari dunia. Nah, itu kembalinya kepada kita, bagaimana kita tahdzib al-qalb, bagaimana kita melatih hati kita. Selalu dengan riyadhah dengan supaya hati kita itu ya tadi. Karena kalau tidak dilatih ya ntar semakin lama kita mendekat kepada dunia. Karena ketika sudah mendekat kepada dunia ntar untuk melepaskannya itu yang kita kadang kesusahan. Nah, itu mungkin yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Ini di muqaddimah kitab yang tadi ingin kita baca ataupun kita bahas pada kesempatan beberapa hari ini. Setelahnya ini mungkin ada, kalau semuanya ada pertanyaan, ada soal jawab, monggo silahkan. Ntar silahkan pertanyaan umum ya, tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.